antara ketika kita lihat dulu di gambar ya, pas lagi di gambar di perencanaan, ketika diskusi kan nggak kebayang suasana malam. Saya rasa di antara semua apartemen di Jakarta ini salah satu view yang paling bagus gitu. Oke, mulai ya. Pak Taufik. Warga Kampung Bayam memang mayoritas masih prasejahtera, tapi bukan berarti mereka boleh disingkirkan, bukan berarti mereka boleh dianggap tak penting. Mereka adalah warga yang punya hak yang sama dengan siapapun yang ada di Jakarta. Ketika kita berencana melakukan pembangunan stadion bertaraf internasional, tidak boleh menyisakan luka di kampung yang bersebelahan. Kita harus justru membuat kampung ini merasa bagian penting dan bangga atas pembangunan yang diselenggarakan di sini. Dari awal kami sudah niatkan bahwa tempat ini harus bisa menjadi percontohan di mana rencana pembangunan sebuah fasilitas bertaraf internasional dikerjakan dengan cara modern, dikerjakan dengan menghormati hak asasi, dikerjakan dengan menempatkan mereka setara sebagaimana warga-warga yang lain. Dan ini yang kemudian prinsip, saya sering katakan prinsip kesetaraan itu dipegang betul. Dan ketika itu dilaksanakan, prosesnya panjang karena kita harus mengikuti semua ketentuan. Bahkan pembangunan ini pun tidak bisa dikerjakan bersamaan. Kenapa tidak bisa bersamaan? Karena alat-alat berat di sini harus keluar dulu, baru bangunan rumah susun ini bisa dikerjakan. Karena ini dulu dipakai untuk menempatkan alat-alat berat. Jadi proses pembangunannya baru bisa dimulai ketika Jakarta International Stadium itu tuntas. Semasa pembangunan itu banyak sekali yang bertanyakan. Bahkan menjadi berita-berita bahwa terjadi penggusuran, terjadi ketidakpastian. Pada masa itu kami memilih untuk diam. Kami memilih untuk tidak menjawab. Karena kami nanti akan menjawabnya dengan kenyataan. Dan hari ini kenyataan itu dipaparkan. Kenyataan itu ditunjukkan. Bukan sebagai gambar, bukan sebagai imajinasi, tapi sebagai sesuatu yang nyata. Inilah sebuah contoh bagaimana membangun dengan menghormati, menempatkan warga setempat walaupun secara strata ekososial ekonomi mereka prasejahtera. Lalu tentang bangunannya sendiri. Ini ketika rancangan akhir tuntas, pada saat itu kita berada dalam masa pandemi. Hikmahnya adalah masa pandemi ini membuat kita mengubah rancangan awalnya. Rancangan awalnya ini tipe 36 saja dengan ketinggian 2,7 meter. Saya waktu itu minta kepada Jakpro dirancang ulang supaya bisa disiapkan untuk mezanin. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini itu semua kerja di rumah. Bapak di rumah, ibu di rumah, anak di rumah. Akhirnya tempatnya sangat sempit. Nah, dengan pelajaran dari pandemi, minta dibuatkan mezanin supaya apa? Supaya bisa tumbuh. Kalau lihat di sini, lantainya itu tingginya 4,5 meter. Sehingga atas bisa digunakan sebagai ruang tersendiri bagi keluarga. Tapi keputusan mereka untuk menjadikan mezanin itu dipakai atau tidak. Nah, ini adalah konsep rumahnya, rumah tumbuh. Jadi walaupun ukurannya nampaknya di bawah 36, tapi totalnya sebetulnya bisa sampai 52 meter. Lalu rancangan rumah sehat yang sirkulasi udaranya sangat baik. Kemudian disiapkan juga ruang-ruang bersama. Jadi rumah susun Kampung Bayam ini justru sekarang bisa menjadi percontohan yang lengkap. Percontohan tentang konsep pembangunan tanpa harus memindahkan. Yang kedua, konsep rumah susun yang insya Allah bisa melewati berbagai masa, termasuk kalau ada pandemi. Kemudian proyek ini alhamdulillah tuntas dan semua yang dulu tinggal di Kampung Bayam akan bisa menempati tempat ini lagi. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dan harapannya ini nanti bisa dibangun suasana yang guyup seperti pesan saya tadi. Kalau pemerintah bisa membangun bangunannya, tapi membangun persaudaraannya, membangun suasana keguyubannya, itu hanya bisa dikerjakan oleh warganya.
Itu teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Pak, ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama ini soal status kepemilikan Pak. Ini kan beberapa warga bilang belum jelas karena warga inginnya ini status kepemilikan hak milik, tapi kabarnya masih ini sewa. Yang kedua itu soal koperasi pengelolaan ini Pak. Kabarnya Jakpro juga ada koperasi pengelolaan itu apa betul? Terus yang ketiga katanya masih ada 3 warga yang belum dapat Pak. Ya, gini, secara prinsipnya pengelolaannya akan sama dengan rusun-rusun yang lain. Memang kita ini berhadapan dengan berbagai macam katanya, tapi udah tunjukin faktanya. Ada kampung akuarium, ada kampung kunir, ada Bukit Duri, itu ada buktinya semua. Insya Allah nanti polanya akan sama seperti itu, kira-kira polanya begitu. Jadi pokoknya sama dengan itulah kira-kiranya, polanya sama. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak katanya di sepanjang jalan. Jadi daripada dijawab setiap katanya, ini udah ada contohnya tuh. Dan hari ini tadi kampung akuarium udah selesai semua tanda tangannya, tuntas. Nah, semua warga yang waktu itu ada, dicatat, diverifikasi, semua prosesnya diikuti. Jadi kita memastikan bahwa semua yang senyatanya dulu berada di sini itu masuk. Jadi ketika ada katanya, itu katanya harus diverifikasi lagi tuh. Karena seringkali bermunculan banyak katanya, tapi itu semua sudah diverifikasi. Ada tambahan? Pak, izin menambahkan tadi mengenai bagaimana warga untuk menghuni. Ini seperti disampaikan oleh Pak Gubernur tadi bahwa mengikuti pola-pola yang dilakukan dalam pengelolaan rumah susun sewa yang lain. Jadi sewa, jadi mereka membayarkan sewa untuk masa waktu tertentu, gitu ya. Jadi polanya bagaimana? Melakukan kontribusi. Jadi memberikan kontribusi untuk menghuni unit-unit yang ada di sini. Kemudian mengenai kooperasi ya, kooperasi sedang berproses. Jadi warga sedang bersama-sama membentuk bersama Jakpro untuk menjalankan pengelolaan hunian tersebut. Gitu ya Mas. Pak, izin Pak, tanya Pak. Nanti akan masuk ke Jakpro gitu ya Pak? Lalu untuk tadi selanjutnya pertanyaan Bapak itu nanti kepemilikan itu bagaimana Pak? Apakah warga akan memiliki huniannya sendiri, ada sertifikat untuk mereka atau? Ya, saat ini masih berproses di antara Jakpro dengan rekan-rekan yang ada di penghuni yang ada di sini. Nanti kita akan sampaikan dalam kesempatan terpisah. Ya, belum dapat disampaikan Mas. Ya, masih berproses. Ya. Pak, izin bertanya Ya. Pak, untuk faktor keselamatan anak-anak Pak, kalau kita lihat pembatasnya itu masih agak renggang-renggang Pak. Anak-anak usia 4-5 tahun masih bisa naik, bisa close Pak. Karena ada beberapa kejadian rumah susun, di Tambora pernah kejadian, lewat sela-sela itu anak bisa jatuh Pak. Apakah itu juga sebelumnya sudah dipikirkan Pak? Ya, terima kasih, itu sudah kami pertimbangkan dan itu akan di dalam bagian yang akan menjadi catatan pengelolaan ini untuk menjaga keamanan para penghuni di situ. Artinya akan ada dirubah lagi atau gimana Pak? Akan dibuat lebih rapat lagi atau gimana Pak? Kami sudah melakukan perhitungan Pak, jadi nanti kita akan upayakan untuk menjaga ke safety itu nomor 1 untuk penghuni. Gitu, Pak. Lalu yang terakhir Pak, izin Pak, di ujung sebelah sana dekat sekali dengan tower sutet Pak. Kan kita tahu selama ini bangunan-bangunan yang berdekatan dengan sutet dilarang gitu Pak. Gimana Pak itu Pak? Ya, dari hitungan pembangunan teknis bangunan ini sudah mengikuti regulasi yang diperlukan untuk bangunan yang berada di sekitar lokasi sutet itu. Jadi sudah memenuhi regulasi yang ada. Kalau saya usul sebagai jurnalis jangan katanya, cek regulasinya. Cek regulasinya, terus menurut regulasinya berapa jaraknya, cocok nggak? Nah kalau nggak cocok, nah itu reportase itu. Ya. Kemudian saya usul teman-teman sekalian pada Jakpro ini supaya diperhatikan safety nomor 1. Apalagi ketika menyangkut anak-anak dan rumah susun. Jadi masukan-masukan itu bagus, nanti biar dijadikan bahan. Masih Pak, siap. Oke. Pak, kemarin kan ada kegiatan pengosongan kampung bambu yang lokasinya berdekatan dengan kampung Bayam nih. Mau memastikan aja apakah warga kampung bambu ini diakomodir juga di rusun Bayam ini Pak? Wah, nggak tahu. Tapi itu menjadi tanggung jawab Pemprov Pak artinya? Itu KAI ya? KAI. Iya Pak. Jadi bentuknya tidak disediakan rusun gitu Pak, tapi lebih ke kompensasi dari KAI. Iya, itu KAI yang ini. Lebih baik tanya KAI saja. Oke. Ya, oke. Yuk, saya jalan dulu. Ini acara berikutnya nih. Senawa kan sewa. Apa? Senggol. Ambil musuh tanya. Enggak. Kalau untuk sewa itu nanti jatuhnya harga sewa berapa Pak? Nggak ada hitung-hitungannya Pak?
Masih berproses kan seperti apa Pak? Udah cukup. Nanti kabarin begitu selesai. Yuk saya jalan dulu. Ini saya zoom 6:30. Bapak besok kemana Sama lagi? C40 Pak? sekarang. Bapak besok kemana lagi? Pagi ya, siap ya. Jam 7 lagi Pak? Jam 7. Aduh. Saya belum tahu. Iya, ke karet. Karet jam 7. Jam 7 ya? Karet. Kapan aja Pak? Sedikit lagi Pak, soal yang Ciliwung, soal yang dikit lagi. Nah, Udahlah, besok aja disimpan besok ya. Ke HS ya. Dekat Pak. Salam petani. Satu, dua, tiga. Udah jangan lupa ya. 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 mantap yang udah sesuai sekali. Kamu tinggal di sini juga? Berapa tahun dulu? Lama dari 2004. 2004. Oh enggak, waktu ini dibangun juga tinggal di mana? Di utara, dalam tol. Mantap banget ya Bu ya. Pak, gimana rumah barunya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ini anaknya umur berapa Pak? 2 tahun. 2 tahun berarti kan? Kotor banget ya? Kotor banget gue. Oh.
mangkal ke sebelah mana? Jangan lari ke kolong. Coba dia itu mau itu.